Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 13 Januari 2023. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Update kerusakan pasca gempa 7,5 magnitudo, total 360 unit rumah rusak di Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Maluku membeberkan update kerusakan rumah pasca gempa 7,5 magnitudo yang mengguncang Maluku Barat Daya dan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sekitarnya pada Selasa 10 Januari 2023 lalu. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Maluku, Sandi Luhulima mengatakan, berdasarkan data yang dihimpun, total kerusakan rumah di dua wilayah terdampak itu ada 360 unit. Dijelaskan dari total 360 unit itu 215 unit kerusakan ada pada wilayah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dengan rincian 203 unit rusak ringan, rusak sedang tidak ada dan rusak berat sebanyak 15 unit. Sementara 142 kerusakan rumah lainnya ada pada wilayah Maluku Barat Daya. Dengan rincian 88 rusak ringan, 32 unit rusak sedang dan 22 unit rumah rusak berat. Diketahui berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, gempa dengan magnitudo 7,5 terjadi pada Selasa 10 Januari 2023 lalu pukul 2:47 waktu Indonesia Timur. Gempa tersebut berpusat di laut pada kedalaman 131 km di koordinat 7,25 lintang selatan dan 130,18 bujur timur, sekitar 148 km barat laut Maluku Tenggara Barat. Tribuners, gempa magnitudo 7,5 di Maluku Barat Daya dan KKT tidak ada korban jiwa, total 11 orang luka-luka. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Maluku membeberkan kondisi terkini pasca gempa magnitudo 7,5 yang mengguncang Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan sekitarnya pada Selasa 10 Januari 2023 lalu. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Maluku, Sandi Luhulima mengatakan dalam kejadian tersebut ada 11 warga yang mengalami luka-luka. Ia merincikan 11 korban luka-luka itu 4 diantaranya berasal dari Desa Karatat, Kecamatan Warla Bobar, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Sementara 7 lainnya berasal dari Desa Watuwei, Kecamatan Dawelo Dawera, Maluku Barat Daya. Ia memastikan tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Yang diinfokan bahwa ada 1 orang yang ditemukan meninggal dunia itu bukan korban melainkan tenggelam. Sehingga almarhum Yoakim Layan yang merupakan seorang nelayan warga asal Desa Lauran, Kecamatan Tanse, Kabupaten Kepulauan Tanimbar KKT itu tidak termasuk dalam kategori korban bencana alam. Gempa. Kencang mami. Masya Allah. Ayo kabur. Gempa, hati-hati. Masya Allah, Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Perkuat armada laut di Maluku, PT Pelni Cabang Ambon tambah 2 kapal. PT Pelni Cabang Ambon akan menambahkan 2 unit kapal yang memuat penumpang Maluku dari Pelabuhan Yosudarso Ambon. Manajer Operasi PT Pelni Cabang Ambon Muhammad Asagaf mengatakan penambahan 2 unit kapal tersebut untuk memperkuat armada laut di wilayah Maluku. Adapun kedua armada itu yakni KM Labobar dan KM Tatamai Lau. Dijelaskan KM Labobar
akan melayari Sorong Manokwari, Nabire, Serui, dan Jayapura. Sementara Tatamai Lau akan melayari Tual, Dobo, Timika, dan Agas. Meski begitu, dua kapal ini akan beroperasi atau masuk di Pelabuhan Yosudarso, Ambon hanya sebulan sekali. Jadi saat ini PT Pelni sudah mempunyai 10 kapal putih dan 7 buah kapal perintis. Untuk diketahui, KM Labobar dijadwalkan masuk di Pelabuhan Yosudarso Ambon pada Sabtu 14 Januari 2023 pukul 10 malam hari waktu Indonesia Timur dan berangkat sekitar pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk KM Tatamai Lau akan berlayar bersandar di Pelabuhan Yosudarso Ambon pada Minggu 15 Januari 2023 sekitar pukul 16 waktu Indonesia Timur dan lepas sandar pukul 18 waktu Indonesia Timur. Jadi 10 sama kapal yang sudah berlayar memang di sini, yang udah masuk kapal di sini. Dua kapal yang penambahan nanti di bulan Januari itu Pak? Januari itu tuh kapal Labobar sama kapal Tatamai Lau masuk Ambon. Masuk Ambon Pak ya? Ya. Itu untuk penambahan untuk dari pusat ya? Penambahan untuk memperkuat armada di Ambon ini. Ambon. Karena apa namanya sudah dirapatkan atau sudah dikonsepkan bahwa Ambon ini nih untuk 2023 akan naik grade. Cabang Pelni cabang Ambon ini akan naik grade jadi cabang A. Cabang A. Kita kan cabang B nih. Ya. Cabang A itu kan cuma ada 3 nih. Tanjung Priuk, Surabaya, Makassar. Nah ini mau bikin cabang A di Maluku. Daerah Timur. Nah, jadi kalau semuanya udah jadi naik cabang A, berarti struktur organisasi itu berubah semua. SDM-nya juga mungkin ditambah, armadanya ditambah karena anggarannya besar, harus terpenuhi. Tapi untuk 2023 tetap ada tambahan ya Pak? Sudah tambahan ada, RPT-nya sudah ada. Labobar sama Tatamai Lau ya Pak? Sudah. Terbinas kita beralih ke berita selanjutnya. Hewan ternak kerap jadi santapan. Pemuda Kabupaten Seram bagian barat ini nekat tangkap buaya pakai tali. Seorang pemuda dusun Taman Sejarah, Desa Waisala, Huamua Belakang, Seram bagian barat nekat menangkap buaya karena menghindari jatuhnya korban berikut. Pasalnya seringkali warga mengeluh perihal kehilangan hewan ternak, mulai dari ayam, bebek, hingga kambing. Namun belakangan diketahui biang keroknya ialah buaya. Rituan Puni, 22 tahun, menerangkan buaya terlihat berada di pantai sewaktu akan melaut. Berbekal seutas tali, 2 ekor buaya ditangkap dan sementara ditaruh di samping rumahnya. Jika dibiarkan seperti itu terus bakal menelan korban manusia, sebab ada banyak buaya dengan ukuran variatif mulai dari 2 hingga 4 meter. Ia mengaku keduanya ditangkap di waktu yang berbeda, yakni buaya berukuran 1,5 meter pada 11 Januari 2023 dan pada 12 Januari pukul 1 dini hari waktu Indonesia Timur. Ya, motor mengalah, tidak boleh di pantai lah. Dia langsung tangkap dengan alat sederhana seperti tali.